pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali pagi ini, majlis dzikir, majlis ilmu. Kita pelajari petunjuk-petunjuk agama kita, petunjuk-petunjuk Rasulullah
sebagai bukti pengagungan kita, kecintaan kita kepada agama ini, kepada Allah, kepada Rasulnya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita niatkan. Kemudian tidak lupa perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Juga sama, sebagai wujud kita mencintai beliau. Namanya mencintai sering menyebut, banyak menyebut, itu termasuk tanda-tanda cinta. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan ini kita lanjutkan, namun mungkin nanti beberapa paragraf berulang, tidak mengapa. At-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Selesai sholat atau rakaat terakhir dalam sholat, sebelum salam ada tasyahud. Summa yajlisu li tasyahudil akhir, kemudian duduk tasyahud akhir. Wa in kana sunai fi sunaiyatin, tasyahudu tasyahudul akhir, tasyahada tasyahudul akhir. Jadi kalau 2 rakaat, tasyahudul al-akhir fi rakaat tsaniyah, tentunya di rakaat kedua. Wa in kana fi thulaiyah, kalau salatnya 3 rakaat, tasyahudul akhir fi rakaat tsalisah. Demikian seterusnya. Ini isyarat beliau merojehkan ketika sholat 2 rakaat sama dengan 4 rakaat posisi duduknya, karena itu dianggap akhir. Baik, idzan maka at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir itu yakunu fi rakaat tsaniyah, di rakaat kedua bisa, fi sunaiyah ketika sholatnya 2 rakaat, wa fi tsalisah di rakaat ketiga, fi tsulasiyah ketika sholatnya 3 rakaat, wa fi rabi'ah fi rubaiyah, dan di keempat ketika sholat 4 rakaat. Wa yanbaghi an ya'rifa, dan hendaknya seorang mengerti, ana fil julusi li tasyahhudi farqan bainal awwali wa tsani. Duduk tersebut posisinya beda antara pertama dan kedua, bahkan bacaannya. Idza kanatis sholatu data tasyahudain, kalau memang sholatnya punya 2 tasyahud, seperti tentunya maghrib, isya, asar, zuhur, itu punya 2 tasyahud, maka nanti beda duduk pertama dan duduk kedua, atau tasyahud awal dan tasyahud al-akhir. Fa innahu idza kanatis sholatu data tasyahudain, sungguhnya kalau sholatnya punya 2 tasyahud sebagaimana kita contohkan tadi, maghrib, isya, asyar, zuhur, atau maghrib, isya, zuhur, asyar. Mislul maghrib, seperti maghrib, baru ba'iyam, dan juga tentunya nanti ketika 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kan tasyahudnya 2. Fa innahu yajlisu li tasyahudil awali muftarisha, maka duduk tasyahud awalnya muftarisha, artinya kaki kiri tidak ditegakkan,
tidak dimasukkan ke kaki kanan, tapi diduduki. Jadi kaki kirinya diletakkan di tanah, di dasar, di lantai atau di apa, di bawah kita duduk di kaki kiri tersebut, namanya iftirash. Wa yajlisu li tasyahudil akhir mutawarrika, sedang tasyahud akhirnya tawaruk, artinya tidak duduk di kaki kiri, tapi duduk di lantai kita. Yang tidak duduk di kaki, yang nempel ke lantai adalah pantat kita, bukan kaki kita. Kalau dua tasyahud awal yang nempel kaki kita, pantat kita nggak nempel ke tanah. Taib al-hay'atu al-fi'liyatu li tasyahudil akhir. Jadi perbuatan atau keadaan posisi tasyahud akhir, gimana posisinya? Yajlisu mutawarrika, seorang duduk tawaruk. Wa tawaruku lahu salah satu sifat. Jadi kata tasyahud akhir beliau mengatakan tawaruk. Sudah kita isyaratkan kalau kitab sebelum ini yang kita pelajari adalah duduknya akhir. Tawaruk ini adalah yang punya dua tasyahud. Kalau satu tasyahud dalam kitab sebelumnya adalah iftirash, duduk di pantat, pantatnya di kaki kiri. Sudah kita bahas sebelumnya. Namun kita ikuti, kalau tasyahud akhir, entah ada tasyahud sebelumnya atau tidak, ada tawaruk di sini dirujakan. Wa tawaruku lahu salah satu sifat, ada 3 posisi. As-sifatul ula antan jelisa alal ard, kamu duduk di tanah, bi al-taik, bil al-yataik, bi al-yataik, dengan kedua iltah. Intinya kita duduk di apa? Di lantai, bukan di kaki. Wa tukhriju rijlakal yusra min tahti saqikal yumna ilal janibil aiman. Jadi kaki kirinya dimasukkan dikeluarkan ke kanan, di bawah kaki kiri, di bawah kaki kanan. Insya Allah paham lah, karena kita sudah tiap hari sholat. Ini, gini, kan ini bentuknya gini, kaki. Karena ini tegak. Nanti ini kan ada gini, di bawahnya betis, di bawah betis kiri. Batan sibu rijlaka al-yumna, yang kanan tegak. Yang kanan tegak. Li ajli antumakkina maq'adaka minal ard, supaya membuat nyaman posisi tersebut, dibantu oleh kaki ini. Wa li ajli farqi baina tasyahudaini al-awwal wa tsani, juga kenapa posisi tersebut? Ya, untuk membedakan pertama dan kedua. Sifat tsaniyah, sifat yang kedua hampir mirip, namun kaki kanannya tidak ditegakkan. Kaki kanannya tidak ditegakkan. Sifat ketiga sama dengan kedua ini, tapi kaki kirinya di atas betis, di bawah paha. Pertama, kaki kiri di bawah betis, kaki kanan ditegakkan. Ini. Kedua, tetap di bawah betis kaki kirinya, tapi kaki kanannya tidak ditegakkan. Yang ketiga, kaki kanan tidak ditegakkan, tapi kaki kiri di atas betis, di bawah paha, ya agak nyelempit gitu.
Jadi kalau anda posisi gini, kaki, ini paha di bawah paha, betisnya di bawahnya sini. Ini kalau bisa digambarkan gimana ya? Ini kalau ada tempat kita praktekkan, namun yang jelas ada 3. Pertama, kaki kanan tegak, kaki kiri di bawah betis kanan. Yang kedua, kaki kanan tidak tegak, kaki kiri tetap di bawah betis. Yang ketiga, kaki kanan tidak tegak, kaki kiri di atas betis. Yang ini hampir kita nggak pernah menyaksikan. Yang ketiga ini, yang kaki di atas betis di bawah paha, jarang sekali kita saksikan. Namun ya boleh-boleh saja, karena ada lapat-lapat dari Rasulullah. Rawal Bukhari an Abi Humaidin radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, wa idza jalasa fi raqatil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, memasukkan kakinya yang kiri, yaitu ke bawah betis kanan. Wa nasabal ukhra, yang satunya yang kanan ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, duduk di atas lantainya, artinya duduk di lantainya, bukan di kaki kiri, karena kaki kirinya sudah dimasukkan, dimajukan. Maju maksudnya jadi tidak dibiasakan tapi dimajukan di bawah betis. Wa rawa Muslimun an Abdillah ibn Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza qa'ada fi shalah, beliau Rasulullah kalau duduk di salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhi wa saqih, kaki kirinya, jadi kaki kirinya di antara paha dan betisnya, di antara paha dan betisnya tadi yang jarang kita saksikan. Wa farasha qadamul yumna, yang kanan tidak ditegakkan, diiftiraskan. Wa wada'a yadul yusra ala rukbatihi al yusra, tangan kirinya di atas lutut kiri. Wa wada'a yadul yumna ala fakhidil yumna, dan tangan kanan di mana ini, rukbah, di paha kanan. Wa asyara bi isbi'ai wa asfara bi usba'i atau bi usbu'i, isyarat dengan ini, dengan telunjuknya. Ini tangan kiri di lutut kiri, tangan kanan di paha kanan, agak mundur dikit. Wa asyara bi isbi'i, dan isyarat dengan telunjuknya. Bahadi salasu sifatin ditawaruk, inilah 3 posisi duduk tawaruk. Fa'in kila, kalau ada yang tanya, wal ya'ti biya fi halin wahidah, apakah dilakukan semuanya? Separuh gini nanti berubah-berubah di tengah-tengah. Lakulna, la, tidak. Tapi kalau nggak sengaja karena ini itu posisi ini kok agak nggak enak tengah-tengah berubah, ya tidak apa-apa. Tapi bukan berarti sengaja melakukan ketiga-tiganya dalam satu kesempatan tanpa alasan. Nah, tidak dikerjakan semuanya dalam satu kesempatan tanpa alasan. Tapi kalau dengan alasan boleh. Alasan ini itu, mungkin tadinya posisi itu kok agak sakit kakinya. Oh, coba posisi satunya, oh tidak sakit ternyata. Mungkin habis kecelakaan atau habis jatuh atau apa,
posisi ini kok repot ya. Oh, coba posisi satunya. Oh, alhamdulillah enak. Akhirnya lama dicoba lagi posisi yang pertama. Oh, belum bisa lagi. Berubah lagi tidak apa-apa kalau ada alasan. Namun kalau enggak, jangan. Layak bihati marotan wa bihati marotan. Lakin yakti bukan. Lakin yakti, namun kadang ini kadang itu. Idza waradat sunnatu ala wujuhin mutanawi'ah. Kalau memang petunjuk itu macam-macam. Ada ini, ada itu, sebaiknya ya kadang ini, kadang itu. Fa'mal biha kulliha, lakukan semuanya sebisa mungkin biar petunjuk ini tidak hilang. Ini biasanya, namun ulama memberi catatan kalau enggak takut fitnah gitu. Seperti kan beberapa lafaz adzan. Intinya kalau enggak masalah maka kadang ini kadang itu bagus. Baik. Sekarang al-hayatul qauliyah di tasyahudil akhir, yaitu bacaan tasyahud akhir. Kalau tadi posisi gerakan tasyahud akhir, kalau sekarang ini adalah apa yang dibaca. Al-awwalu yaqra'u tasyahud al-awwal. Baca seperti tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, atau mubarakahnya tidak ada, at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada yang mubarakah, ada enggak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan sebagian ulama mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu diganti assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Jadi membaca bacaan tasyahud awal. Ats-tsani yazidu, menambah solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang lainnya yang juga pernah kita singgung, tanpa sayyidina. Kenapa? Ya, petunjuknya tanpa sayyidina. Dan seperti azan. Azan itu nggak perlu sayyidina. Azan itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak perlu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak perlu sayyidana.
Jadi dalam tasyahud at-tahiyat enggak perlu Allahumma sholli ala sayyidina. Sebagaimana dalam adzan enggak perlu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ini seperti adzan kita enggak perlu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, maka bacaan sholat tasawuf yang enggak perlu sayyidina. Bukan meremehkan, bukan tidak hormat, karena itulah yang diajarkan. Termasuk hormat, tidak meremehkan adalah mengikuti ajaran. Bahkan yang nambah ini bisa dikatakan meremehkan ajaran. Sudah ada ajarannya kok digantikan, tidak ditambah-tambah. Tapi alhamdulillah sepanjang pengetahuan kami, adzan belum ada yang berani nambah sayyidana. Alhamdulillah ketika adzan belum ada yang berani nambah sayyidana. Dan tidak ada adzan kita dengar asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, belum ada. Walhamdulillah, ya mudah-mudahan orang yang nambah-nambah dalam tasyahud nggak berani nambah dalam adzan. Lebih baik lagi selain tidak mau nambah dalam adzan, juga meninggalkan lafaz sayyidina ketika tasyahud, bacaan sholawat dalam tasyahud. Wallahu a'lam. Ini sering kita ingatkan biar kita kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya sampai sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna nabiyya allamahum kaifa yusalluna alaihi bidzalika. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sholawat kepada beliau dengan ajaran tersebut, yaitu yang kita bacakan tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan tanpa sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Au yaqul, atau yang lainnya hampir mirip, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa azwajihi wa dhurriyyatihi, kepada Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya. Sama kaidahnya, kadang baca itu, kadang baca ini, biar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hilang. Juga kalau secara teori tidak membosankan, biar suaranya enggak hilang, tidak membosankan. Baik, rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari pula dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi Allahumma aswa ya Allah. Jadi Allahumma aslinya ya Allah. Artinya maknanya kalau kita ngomong Allahumma, benak kita memikir ya Allah. Fahudifati ya'un nida, ya-nya dihilangkan, ya-nya ya. Wa uwidha anga al-mim, diganti dengan mim. Allah ditambah mim. Allahumma. Wa budi'a bismillah tayamunan wa tabarukan bihi. Ya. Memulai dengan bismillah untuk tabaruk, biar mendapatkan kebaikan. Wa mana salati ala Muhammadin yakni atsana'u alaihi fil mala'il a'la. Dan makna salat untuk Muhammad, salawat untuk Muhammad, yaitu penyebutan, penyanjungan di kalangan malaikat. Ini
asni alaihi fil malaikatil ladina indallah. Ya Allah, pujilah dia, sanjunglah dia, mohon engkau sanjung beliau, dia di kalangan para malaikat. Jadi memohon kepada Allah. Wasanau alaihi yatadammanu ar-ridha anhu. Dan yang dimaksud sana mencakup ridho. Ya Allah, ridhoilah beliau. Ya Allah, ridhoilah beliau, sanjunglah pujilah beliau. Nah, ridho anhu alaihi salatu wassalam. Wa rafa'a dzikri bainal khalqi, dan pengangkatan penyebutannya di antara hamba-hambanya. Jadi ridho dan disebutkan. Kadang-kadang ridho nggak disebutkan toh, tapi ini makna ini adalah ridho dan penyebutan. Jadi diridhoi dan disebutkan, tidak hanya diridhoi. Ini fatakulu Allahumma sholli ala Muhammad, maka kamu katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Alu qala batul ulama alul mu'minuna min qarabatihi. Sebagian ulama yang mengatakan alu Muhammad maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman dari famili beliau. Karena tidak mungkin yang nggak beriman. Meskipun disebutkan secara umum keluarga, tapi yang dimaksud tentunya keluarga yang beriman. Seperti adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ayat itu masukkan keluarga Fir'aun kepada azab yang berat, tentunya keluarga yang kafir. Kalau ini sholawat berarti keluarga yang beriman, yang beriman. Wa qala ba'dum an aluhu atba'uhu ala dini. Yang lainnya mengatakan apa itu alu Muhammad? Aluhu apa itu? Atba'uhu, pengikutnya. Artinya kita masuk. Wasahihu, yang benar, ana alahu idza qurinat bil atba' faya bimaknal mu'minina min qarabati. Kalau ada atba', ada juga alihi wa atba'ihi, maka ali bermakna famili beliau yang beriman. Jadi kalau ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ahlihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa atba'ihi, ada lengkap, disebutkan keluarga, disebutkan pengikut, maka yang dimaksud keluarga adalah keluarga famili beliau yang beriman. Wa idlam tukron, namun kalau enggak ada lafaz wa atba'ihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu saja, fal muradu bi atba'uhu ala dini, pengikut dalam agama. Wa la fa anta taqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kulli man tabi'ahu ala dini, maka ini seperti kamu berdoa, ya Allah, sanjunglah Muhammad dan juga semua yang mengikuti beliau dalam agamanya. Karena secara otomatis orang yang mengikuti Rasulullah dalam agamanya layak untuk disanjung, berhak untuk disanjung sebagai nabinya yang diikuti, yang dijadikan panutan, sangat layak untuk disanjung. Baik, idzan sebentar, tadi mana? Li annahu lam yudkar fi hadhil jumlah illa ala faqat, karena tidak ada lafaz pengikut, hanya ala saja, hanya alu saja. Jadi alu berarti pengikut. Istahdir hadal makna, hadirkanlah, pikirkanlah makna ini dalam sholatmu. Pikirkanlah makna ini dalam sholatmu. Kama sholaita ala Ibrahim, tadi mana?
Idzan anta sholata ala nafsika fi hadil jumlah li'annaka min atba'ihi ala dini. Berarti kamu juga memohon untuk dirimu hal tersebut karena kamu termasuk pengikut beliau dalam agamanya. Jadi kita termasuk. Karena apa? Ya Allah, sanjunglah Muhammad dan sanjunglah pengikut-pengikutnya, dan kita termasuk pengikut-pengikutnya. Baik. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam alaihi wa shalla ala alihi atas Allah an yusalli ala Muhammadin wa alihi kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wal kafuhuna maknaha at-ta'lil walaysa tashbih. Kaf di sini bermakna taklil. Karena engkau telah menyanjung Ibrahim, maka sanjunglah Muhammad. Jadi kafnya li taklil. Apa kafnya li taklil? Sebagaimana kau menyanjung Ibrahim, maka sanjunglah Muhammad. Walaysa tashbih. Bukan tasbih. Tasbih itu seperti, karena kalau tasbih itu ada isyarat apa? Kok seolah-olah kok Nabi dimintakan kelebihan sebagaimana orang lain, padahal beliau yang paling lebih, paling afdal. Wallahu alam. Jadi ada isyarat bahwasanya kalau tasbih itu seolah-olah Rasul kita di bawah gitu. Kalau mudah-mudahan cerdas seperti, kalau tasbih kan berarti seperti setelah seperti lebih utama gitu loh. Meskipun ya tidak bisa dimaknakan seperti itu, karena nanti kalau berarti tasbih nanti juga bermakna apa? Ada lapat-lapat itu tanpa Ibrahim langsung, mesti ala ali Ibrahim, karena Rasulullah termasuk ali Ibrahim. Atau dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Intinya di sini jelaskan termasuk penjelasan yang ada masalah ini, kafnya bukan tasbih. Jadi untuk taklil, bukan seperti. Jadi karena Ibrahim telah diberi kemuliaan sanjungan, maka beri juga Muhammad sanjungan. Bukan berikan sanjungan kepada Muhammad sebagaimana sanjungan yang kau berikan kepada Ibrahim. Bukan ini. Walaysa at-tasbih wal makna kama annaka tafaddalta bisolati ala Ibrahim, sebagaimana kamu memberikan sanjungan kepada Ibrahim wa ali dan keluarganya, fatafaddal, maka berilah keutamaan sanjungan bisolati ala Muhammad. Ini telah, maka berikanlah sholawat kepada Muhammad sanjungan pula dan keluarganya. Bahwa min babi tawassuli bi af'alillahi ala nadhiriha, termasuk tawasul kepada Allah dengan perbuatan Allah atas yang mirip, yang sama. Jadi kalau kita sakit, ya Allah berikan kesabaran sebagaimana yang kau telah berikan kesabaran kepada Ayub. Ya Allah, kalau aku jadi pemimpin, jadikan aku pemimpin seperti Sulaiman. Ya Allah, ini itu intinya tawasul dengan mengingat karunia Allah kepada fulan. Ya Allah, jangan sesatkan engkau sebagaimana kau sesatkan Haman, engkau sesatkan Fir'aun. Ini menyebutkan untuk keutamaan. Jadi ya Allah, karena engkau telah sanjung dia, maka sanjunglah ini. Bukan sanjunglah ini seperti kau sanjung dia. Jadi bukan tasbih tapi taklil. Wallahu a'lam. Wa qaul innaka hamidum majid, dan perkataan innaka hamidum majid. Hamidum majid, hamid bimana mahmud.
Bimana hamid, bermakna hamid, bermakna mahmud. Li'annahu azza wa jalla yahmadu man yastahiqul hamda minal khalq. Artinya sungguhnya Allah itu menyanjung atau disanjung. Bimana mahmud, dipuji. Bermakna hamid, memuji. Menyanjung, disanjung. Kenapa? Karena Allah itu yahmadu man yastahiqul hamda. Allah itu menyanjung orang-orang yang berhak disanjung minal khalqi. Tidak apa-apa diartikan Allah itu menyanjung, memuji. Karena memang Allah memuji orang-orang yang berhak mendapat pujian. Fawa yusni alan nabiyyin wassalihin. Allah menyanjung orang-orang yang soleh, para nabi dan orang-orang yang soleh. Jadi bermakna memuji atau dipuji. Innaka hamidum, engkau memuji orang-orang yang berhak engkau puji, atau engkau dipuji. Jadi keduanya makna ini tidak mengapa, baik Allah memuji atau Allah dipuji. Jadi hamid bermakna hamid au mahmud. Hamid memuji, menyanjung, mahmud dipuji, disanjung. Nah, Allah kok menyanjung? Iya, karena Allah menyanjung, memuji orang-orang yang berhak dipuji sebagai karunia, sebagai rahmat. Ini tidak mengapa, tidak masalah. Amma majidun bahwa minal majdi. Adapun majid bahwa minal majdi, bahwal adhamah wa tamamul milk, yaitu keagungan dan kesempurnaan kepemilikan. Di majid itu kesempurnaan kepemilikan. Fahina idin idza qulta, maka kalau kamu katakan innaka hamidum majid, asnaita ala Allah, engkau memuji Allah. Bi'annahu hamid, karena dia memang yang terpuji dan juga yang memuji. Wa bi'annahu majid, hamid. Ai hamidun liman yastahiqul hamda. Itu memuji yang berhak mendapatkan pujian. Wa mahmud likamali sifatihi wa majid likamali adhamati. Jadi majid itu, hamid itu terpuji, majid itu agung. Jadi innaka hamidum majid, engkau itu terpuji. Engkau terpuji, dipuji, disanjung, dan juga engkau menyanjung, memuji. Majid, engkau sangatlah sempurna. Jadi sangatlah hebat, sangatlah istimewa. Wa barik ala Muhammad. Lanjut, wa barik ala Muhammad. Ai anzil al barakah ala Muhammad, turunkan berkah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala syariati, dan syariatnya. Li'anal barakah fi syariati barakatun fihi, karena barokah syariat, barokah beliau. Jadi kalau ajarannya berkah, dipakai seluruh dunia, maka berarti ini keberkahan bagi Rasulullah. Jadi kalau kita ngajar orang banyak, ilmu yang diajarkan berkah, tersebar kemana-mana, maka juga keberkahan bagi kita. Jadi keberkahan yaitu juga pada syariat, pada ucapan, pada perbuatan, apa saja, mudah-mudahan Allah beri berkah apa yang kita lakukan dari kebaikan. Wa ala ali Muhammad naqulu fiha maqulna fi ali Muhammad al-ula. Jadi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka sama yang disebut Ali adalah
pengikut beliau, berkailah pengikut beliau, dan masuk kita. Kita yang berdoa, kita yang sholat, mudah-mudahan dapat berkah. Wa naqulu fi kama barakta kama qulna fi kama sholait. Kama barakta sama dengan kama sholait, artinya sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim, berkailah kepada Muhammad sebagaimana kamu dan keluarganya dan pengikutnya sebagaimana kamu telah berkahi Ibrahim. Bukan seperti berkah untuk Ibrahim. Sekali lagi li ta'lil walaysa li tashbih. Jadi kamu berkahi Ibrahim, maka berkahilah Muhammad. Bukan berkahilah ya Muhammad sebagaimana berkah untuk Ibrahim. Berkahilah Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim. Muhammad dan pengikutnya, Ibrahim dan pengikutnya. Bukan sekali lagi berkahilah seperti berkah untuk Ibrahim. Berarti tidak ada makna kurangnya untuk Nabi kita. Kalau kita artikan sebagai ta'lil walaysat li tashbih. Ta'lil bukan tasbih. Baik. Wa ba'da tasyahudil akhiri, dan setelah baca tasyahud akhir, artinya dan sholawat tentunya. Jadi membaca tasyahud akhir yang dari seperti tasyahud awal ditambah sholawat. Yasta'idzu billahi min arba'in, berlindung kepada Allah dari 4 hal. Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, dari azab jahannam, neraka. Wa min azabil qabri, dari azab siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, fitnah, kesulitan, ujian dalam kehidupan. Wal mamat, kesulitan dalam kematian. Jadi ketika hidup kita berlindung dari kesulitan, dan Allah melindungi kita dari kesulitan. Kita berlindung kepada Allah dari kesulitan-kesulitan. Kalau nanti mendapatkan kesulitan, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menyelesaikan, mengatasinya dengan cara yang benar, cara yang dituntunkan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah, ujian ataupun malapetaka dari al-masih ad-dajjal, dari dajjal. Yang diantara ujiannya adalah kalau ngomong hujan, kalau ngomong kering. Di antara ujiannya adalah bisa menghidupkan orang mati. Kemudian di antaranya juga mendatangkan leluhur. Jadi orang kalau mau beriman, kamu mau beriman kepadaku kalau tak tunjukkan leluhurmu, biar nemui kamu. Iya mau, akhirnya datanglah bapak ibunya. Nak ikut dajjal. Jadi kita berlindung dari fitnah seperti ini. Kaya raya enak ikut dajjal. Kalau nggak ikut dajjal sengsara. Kita berlindung mudah-mudahan tidak terkena fitnah tersebut karena berat sekali. Jangan sok jagoan. Jangan pikir hebat. Berat sekali. Bahkan kalau perlu ikat anak ibu-ibu, anak wanita diikat biar nggak ngelihat kampanyenya dajjal. Kalau ikut nanti masuk. Maka sebagian ulama kalau kampanye, omongan-omongan, acara-acara nggak benar, nggak boleh ikut itu. Karena akan merusak. Fitnahnya ada. Orang tidak selamat dari fitnah tersebut. Wa dzalika li idhamatil umuril arba'ah.
Karena sangat pentingnya, sangat bahayanya, sangat pentingnya untuk diperhatikan, dengan sangat bahayanya fitnah-fitnah tersebut. Jadi orang sangat sulit untuk lolos tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka minta pertolongan kepada Allah. Wa a'udzu bimana a'tasimu wa altaji'u billah. Wa a'udzu a'tasimu, saya berpegang, altaji'u saya menuju Allah. Saya berharap dari Allah, saya mengharap Allah. Azza wa jalla min hadil umuril arba'ah, dari 4 hal tersebut: jahanam, adal kubur, fitnah hidup, fitnah mati, terutama hidup sebelum kematian, dan fitnah dajjal. Rawah Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, al-amra bidzalika, perintah tersebut, yaitu perintah hal tersebut, perintah berlindung tadi, ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau Rasulullah bersabda, idza faragha atukum min tasyahudil akhir, kalau kalian selesai, jadi salah seorang selesai dari tasyahud akhir, fal yata'awwadz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, min arba'in, dari 4, min azabi jahannam, dari azab jahannam, titik-titik, ila akhirihi, rawu Abu Dawud. Warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah mengajari kami tasyahud sebagaimana ngajari kami Quran. Jadi ada kemiripan. Quran nggak boleh ditinggalkan, maka ajaran tasawuf di antara doa ini nggak boleh ditinggalkan. Ikhtalafal ulama'u fi hadzal amri. Ulama berselisih perintah ini. Jadi perintah-perintah itu memang aslinya wajib, itu kaidahnya. Namun dalam prakteknya kadang-kadang ulama menganggap tidak wajib. Kalau ada kewajiban ternyata Rasulullah nggak ngerjakan, ada orang nggak ngerjakan dibiarkan, perintah berarti memang tidak wajib. Sekarang perintah tidak ada pemalingnya gimana? Ini ulama yang berselisih. Secara awal hukumnya wajib, tetapi nanti tetap saja ulama berselisih. Sebagaimana kita pernah ingat dengar pengajian masalah sahur. Sahur itu fi'il amr, tasaharu. Tapi jumhur ulama mengatakan, bahkan ijma, sahur itu sunnah, nggak wajib. Ya, seperti itu. Maka seperti ini juga berselisih. Hal huwa lil wujub, apakah harus perintah tersebut? Fasta'id billah itu wajib atau enggak perintah ini? Aulil istihbab, atau hanya anjuran? Ala qaulaini, atas 2 pendapat. Wa jumhur ulama ala an aulil istihbab. Jumhur ulama mengatakan untuk anjuran saja. Jadi itu dianjurkan saja, enggak sampai wajib. Wal qaulu bil wujubi qaulun qawiyyun. Namun pendapat wajib, pendapat yang kuat. Beliau mengatakan pendapat yang wajib, pendapat yang kuat. Namun seandainya wajib ini diperselisihkan. Artinya kalau imam salam kita belum sempat baca, insya Allah salam tidak mengapa. Jadi meskipun wajib, kalau imam sudah salam, kita punya kewajiban yang lebih pokok mengikuti imam. Wallahu a'lam. Ini.
Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi, karena perintah Nabi. Jadi yang menganggap wajib kuat itu kenapa? Karena perintah Nabi. Wali ana hadhihi umurun azimah, karena ini perkara yang sangat penting sekali. Darurat bagi setiap muslim itu darurat. Maka diwajibkan gitu. Maka selayaknya jangan ditinggalkan. Karena apa? Sangat penting sekali. Idza lam yu'sam al-insanu minha, kalau orang tidak dijaga dari itu, dari fitnah adab jahanam, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah kubur, fitnah dajjal, maka kalau tidak dijaga, kana ala khotorin, sangat bahaya, sangat berisiko. Ini kalau nggak ada penjagaan sangat berisiko, maka meminta penjagaan itu seharusnya dilakukan. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yajibu an yasta'idza min hadil arba, wajib minta perlindungan dari 4 hal tersebut. Fi ahadil wajhaini min madhabi al-Imami Ahmad, 2 sisi, 2 pendapat, 2 dari madhab Imam Ahmad, dari salah satu madhab Imam Ahmad menegaskan wajib juga rahimahullah. Maka dhahaba ba'du ashabil Imami Ahmad, dan sebagian pengikut Imam Ahmad rahimahullah ila wujubi, berpendapat wajibnya at-ta'awudz min hadil arba', at-ta'awudzu min hadil arba', berlindung dari 4 hal tersebut. Wa hadza ta'awudzu, dan doa ini, perlindungan ini, mohon perlindungan ini, yatahawanu bihi katsirun minan nas, banyak sekali yang tidak memperhatikan. Tahawun, ya, intinya enggak perhatian. Tajidu idza shalla 'alan nabi sallama, kamu dapati kalau sudah sholawat kepada Nabi, salama, salam sholatnya, assalamualaikum, selesai sholat. Jadi hanya baca tasyahud, sholawat, assalamualaikum, tanpa ta'awud min arba'ah. Ma'ana Rasulullah amara bih, padahal Rasulullah merintahkannya. Kalau selesai tasyahud, berlindunglah dari 4, ini perintah Nabi. Seandainya gak wajib pun jangan diremehkan, jangan tidak dikerjakan, usahakan kerjakan. Mungkin kondisi tertentu saja tidak dikerjakan, seandainya nggak wajib. Wal aslu fil amri al wujubu, dan aslinya perintah itu wajib. Wa ma'a anna khataratil arba'i azimun, dan melihat bahayanya hal 4 ujian tersebut, 4 fitnah tersebut, besarnya 4 hal tersebut, fakana harian bil mar'i, maka hendaknya perhatian seorang harian itu harus melakukannya gitu. Jadi harian sangat-sangat dianjurkan an yata'awwadza billahi minha, berlindung kepada Allah darinya. Fi kulli sholatin, setiap sholat, sholat wajib, sholat sunnah sendiri, sholat sunnah berjamaah. Walihata rawa Muslimun fi sahihi, karena itulah Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihna, ana Tawus rahimahullah wa wa ahadut tabi'in, bahasa Tawus ini salah seorang tabi'in itu yang ketemu para sahabat. Sahabat itu ketemu Nabi, iman, mati dalam iman. Kalau tabi'in ketemu para sahabat, nanti kalau ketemu tabi'ut tabi'in. Seorang tabi'in meng'anau amara ibnahu bi'i'adati sholah lamma lam yata'awad min hadil arba. Orang ini, Tawus ini, memerintahkan putranya ngulang sholat tatkala tidak ta'awud. Ta'awud dari 4 hal. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan, tapi
a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan terusnya. Tidak dilakukan, maka disuruh ulang sholat. Walidzalika la yambaghi lil insan, maka karena itu tidak layak, tidak pantas seorang an yada'a ata'awudha billahi min hadil arba', untuk meninggalkan ta'awud ini, enggak pantas. Bahkan di antara tabi'in menyuruh putranya ngulangi sholat ketika enggak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran